Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, saya Muhammad Faris Prayoga. Pada video ini, materi yang akan dibahas adalah dioda Zener. Namun, berbeda dari video-video sebelumnya, kali ini saya akan langsung mengulas latihan soal. Akan ada 4 soal latihan, dan berikut adalah rangkaian yang akan digunakan. Rangkaian pada contoh 2 ini merupakan regulator shunt dengan kondisi terdapat sebuah beban berupa resistor dengan nilai 1 kilo ohm. Kemudian komponen yang lain diantaranya yang pertama adalah resistor sumber, nilainya 300 ohm. Kemudian 2 buah dioda Zener yang terpasang secara seri. 2 dioda Zener ini nantinya nilainya akan diubah-ubah sesuai dengan pertanyaan pada soal. Yang terakhir adalah rangkaian ini terhubung pada sebuah sumber tegangan atau VS dengan sebesar 24 volt. Saya mulai ke soal yang pertama. Pada soal pertama, kondisinya masih sama, kecuali pada sumber tegangan atau VS-nya nilainya diubah menjadi 15 volt. Kemudian pada tegangan pada Z2 disesuaikan dengan digit akhir dari nomor induk mahasiswa masing-masing. Karena angka terakhir NIM saya adalah 2, maka nilai tegangan pada Z2 diubah menjadi 2 volt. Pertanyaan pada soal pertama adalah apakah terjadi regulasi tegangan? Pada rangkaian tersebut, jika sumber tegangan tadi diubah menjadi 15 volt dan juga nilai tegangan pada Z2 menjadi 2 volt. Yang perlu diketahui, terlebih dahulu, sebuah dioda Zener akan meregulasi tegangan pada rangkaian jika terdapat arus yang melewati dioda Zener tersebut. Jadi arusnya harus lebih dari 0. Sedangkan kondisi tersebut akan terpenuhi jika syarat-syarat ini terdapat nilai yang sesuai dengan syarat-syarat ini. Syarat yang pertama adalah arus yang melewati resistor sumber harus melebihi arus yang melewati beban. Atau syarat yang lain adalah sumber tegangan harus lebih dari sumber tegangan minimum. Sumber tegangan minimum sendiri itu rumusnya adalah tegangan Zener ditambah arus pada beban dikalikan resistor sumber. Pada soal yang pertama ini saya akan menggunakan syarat yang hubungannya antara tegangan sumber dengan tegangan sumber minimum. Saya akan masukkan persamaan yang tadi. Di mana VS atau tegangan sumber harus lebih besar dari sejumlah parameter yang lain, yaitu tegangan Zener ditambah arus pada beban dikalikan resistor sumber. Dari persamaan ini, nilai yang sudah diketahui yaitu sumber tegangan senilai 15 volt, kemudian resistor sumber yaitu tadi 300 ohm. Dua nilai yang lain yang belum diketahui akan dicari terlebih dahulu, yaitu VZ VZ-nya sendiri adalah gabungan atau total tegangan pada dioda Zener yang terpasang pada rangkaian. Dioda Zener ini, tegangan Zener ini, karena jumlahnya ada 2 dioda Zener yang terpasang secara seri, maka nilainya hanya tinggal dijumlahkan saja
Jadi tegangan Zener total merupakan jumlah dari seluruh tegangan pada dioda Zener. Jadi jumlahnya adalah tadi tegangan Zener yang pertama adalah 6 volt. Sedangkan tegangan Zener yang kedua tadi diubah menjadi 2 volt. Maka tegangan Zener total adalah 8 volt. Lanjut, untuk mencari arus beban. Arus bebannya sendiri dapat diketahui dengan menggunakan rumus tegangan Zener dibagi RL. Tegangan Zener sudah diketahui sebelumnya, yaitu 8 volt dibagi resistor beban yang tadi pada rangkaian adalah 1 kilo ohm. Maka hasilnya adalah 8 miliampere. Nilai-nilai tersebut sudah diketahui, sekarang saatnya mencari nilai sesuai dengan persamaan tegangan sumber minimum tadi. Tegangan sumber minimum adalah Vz ditambah IL dikali RS. Nilainya langsung dimasukkan, yaitu 8 volt. Untuk resistor sumber nilai yang 300 ohm, tapi untuk mempermudah akan saya ubah konversi nilainya menjadi 0,3 kilo ohm. Maka hasil tegangan sumber minimumnya adalah 10,4 volt. Masuk kepada persamaan yang tadi, sumber tegangan harus melebihi sumber tegangan minimum, maka kesimpulannya pada rangkaian tersebut di mana sumber tegangan 15 volt, di sini syaratnya terpenuhi, melebihi sumber tegangan minimum yaitu 10,4 volt. Karena sumber tegangan lebih dari sumber tegangan minimum, atau dalam artian sudah mencukupi dari sumber tegangan minimum di mana dioda Zener akan meregulasi tegangan, maka pada rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan. Lanjut pada soal berikutnya. Pada soal yang kedua, di sini kondisinya adalah rangkaiannya dikembalikan pada rangkaian contoh 2. Tapi pada kondisi di soal kedua, ini Z1-nya dihilangkan. Jadi dioda Zener yang terpasang hanya Z2 saja dengan nilai 9 volt. Pertanyaannya masih sama, apakah terjadi regulasi tegangan?
jika Z1 pada rangkaian dihilangkan. Persamaannya masih saya gunakan pada sama dengan soal yang pertama, yaitu hubungan antara sumber tegangan dengan sumber tegangan minimum. Nilai yang diketahui juga masih sama, sumber tegangan yaitu 24 volt, kembali ke awal, dan resistor sumbernya juga masih sama, 0,3 kilo ohm. Yang perlu diketahui adalah tegangan Zener dan juga arus pada beban. Tegangan Zener sendiri di sini hanya satu, karena hanya satu, jadi tegangan Zener adalah VZ1, maka sudah diketahui nilainya adalah yang diketahui yang terpasang adalah VZ2, maka nilai tegangan Zener adalah tegangan Zener 2 itu sendiri. Lanjut pada IL-nya, IL dengan rumus yang masih sama, yaitu 9 volt dibagi RL-nya juga masih dengan nilai yang sama, 1 kilo ohm, sama dengan 9 miliampere. Kembali masuk pada persamaan dalam mencari sumber tegangan minimum. Di sini nilai VZ-nya sudah diketahui, 9 volt. Ditambah arus bebannya 9 miliampere. Dikali 0,3 kilo ohm. Hasilnya adalah 11,7 volt untuk sumber tegangan minimum. Di sini dapat terlihat sumber tegangannya sangat besar, jauh melebihi sumber tegangan minimum 11,7 volt. Maka kesimpulannya sama-sama seperti dengan nomor 1, karena sumber tegangan jauh lebih besar dari sumber tegangan minimum, maka pada rangkaian tersebut terjadi regulasi tegangan yang dilakukan oleh dioda Zener. Lanjut pada soal berikutnya. Di soal ketiga ini, rangkaiannya kembali ke awal, seperti contoh 2. Namun, di sini Z1-nya diubah nilainya menjadi 10 volt. Jadi, tegangan Z1 10 volt dengan Z2 yang masih sama 9 volt. Jadi, nanti bisa diketahui tegangan Zener total adalah 19 volt. Pertanyaannya juga masih sama, apakah terjadi regulasi? Apakah masih terjadi regulasi jika nilai Z1-nya diubah menjadi 10 volt? Pada soal ketiga ini, saya akan menggunakan syarat yang pertama, yaitu di mana arus yang melewati resistor sumber harus melebihi arus pada beban. Karena soal pada nomor 3 ini akan berhubungan dengan soal di nomor terakhir atau nomor 4.
saya akan memasukkan langsung persamaannya. Di mana IS harus melebihi nilai IL. Yang perlu diketahui, IS-nya sendiri bisa dilihat pada rumus, yaitu selisih tegangan pada rangkaian, yaitu sumber tegangan dikurangi tegangan pada zener, dibagi resistansi sumber. Langsung dimasukkan pada rumus saja, yaitu IS sama dengan VS dikurang VZ dibagi resistor sumber. VS-nya tadi masih sama 24 volt dikurangi VZ-nya, yaitu jumlah dari nilai tegangan dioda zener yang terpasang, yaitu 19 volt, dibagi resistor sumbernya masih sama 0,3 volt, 0,3 kilo ohm. Jadi arus yang melewati resistor sumber tadi adalah 16,6 mA. Sedangkan arus pada beban dengan rumus yang masih sama, yaitu tegangan zener dibagi resistor beban. Tegangan zener tadi 19 volt dibagi 1 kilo ohm sama dengan 19 mA. Di sini bisa dikembalikan pada persamaan bahwa arus pada resistor sumber sama sekali tidak melebihi atau kurang dari arus pada beban. Jadi syaratnya tidak terpenuhi, di mana arus sumber 16 mA tidak lebih dari arus pada beban, yaitu 19 mA. Jadi syaratnya tidak terpenuhi. Saya simpulkan bahwa karena syarat tersebut harus pada resistor sumber tidak melebihi arus pada beban, maka pada rangkaian tersebut tidak terjadi regulasi tegangan. Lanjut pada soal yang terakhir. Pada soal yang terakhir ini, masih dengan rangkaian yang sama di nomor 3, ini tinggal mencari disipasi daya pada dioda zener 1 dan juga dioda zener 2. Jadi pertanyaannya, hitung daya yang diserap oleh Z1 dan juga Z2. Rumus disipasi daya di sini bisa
bisa dilihat disipasi daya yaitu tegangan Zener dikali arus yang melewati dioda Zener tersebut. Saya masukkan rumusnya terlebih dahulu. Di mana PZ sama dengan tegangan Zener dikali arus yang melewati dioda Zener. Yang perlu diketahui di sini, perlu diperhatikan bahwa pada rangkaian akan terjadi regulasi jika syaratnya jika arus yang melewati dioda Zener harus lebih dari 0, atau dalam artian pada dioda Zener harus terdapat arus yang melewati. Sedangkan pada soal nomor 3 dengan rangkaian yang sama dapat diketahui tadi bahwa rangkaian tersebut tidak terjadi regulasi, sehingga dioda Zener sama sekali tidak melakukan pengaturan tegangan. Maka bisa disimpulkan bahwa arus yang melewati dioda Zener tersebut tidak ada, atau IZ sama dengan 0. Dan pada rangkaian tersebut di nomor 3 dan juga nomor 4, anggap saja ini sama dengan open circuit. Jadi tidak ada arus yang mengalir, sehingga IZ sama dengan 0. Tapi perlu dicari di disipasi dayanya, yaitu PZ1 sama dengan VZ1 dikali IZ. VZ1-nya yang tadi adalah 10 volt dikali IZ-nya yaitu 0 ampere. Maka daya pada tegangan Zener yaitu adalah 0 watt. Hal yang sama juga berlaku pada tegangan Zener 2. Jadi sama-sama daya yang diserap pada dioda Zener tidak ada atau sama dengan 0 watt. Kesimpulannya adalah karena tidak ada arus yang mengalir pada dioda Zener, entah itu dioda Zener 1 atau 2, karena terhubung secara seri, maka tidak terjadi atau tidak ada disipasi daya atau daya yang terserap oleh dioda Zener 1 dan juga dioda Zener 2. Dari materi ini, dioda Zener yang bisa saya simpulkan bahwa sebuah dioda Zener berfungsi sebagai regulator atau pengatur tegangan pada rangkaian jika syaratnya adalah harus melewati dioda Zener tersebut, dan syarat tersebut juga harus didukung oleh dua kondisi, yaitu arus sumber harus melebihi arus pada beban, atau sumber tegangan harus melebihi sumber tegangan minimum yang akan diregulasi atau diatur oleh dioda Zener. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.